Baik lagi, gue udah cobain Samsung Galaxy S24 Ultra selama beberapa waktu dan jujur aja handphone ini yang udah oke banget. Tapi apa jadinya kalau misalkan S25 Ultra nanti beneran jadi punya desain yang compact. Tapi yang jadi mau gue bahas di sini, hal apa sih yang bikin gue harap-harap cemas buat S25 Ultra nanti? Bisa tebak nggak nih kalian ya? Jadi ya langsung aja lah kita bahas. Welcome back guys di Nyanteh ya. Jadi video ini gua nggak mau nunggu sampai akhir buat kasih kesimpulan karena honestly jujur aja gua tahu banyak dari kalian bukan fansnya Samsung ya. Wajar aja sih karena gue juga jarang banget bahas HP Samsung. Tapi bukan berarti gua secara murni nggak suka sama Samsung. Gua masih suka-suka aja, nggak ada masalah. Cuma suka angkat masalah-masalah yang ada di handphone ini karena ya jarang ada yang bahas. Apalagi sekarang bocoran soal desain dan performance S25 Ultra itu makin rame. Jadi di video ini kita bakal bahas apa aja yang gua harapkan dan gak ada lagi di S25 Ultra nanti. Dan sebaik-baiknya handphone ini, gua rasa ada beberapa hal yang mungkin lebih baik Samsung bisa improve lagi. At least ini dari opini gue pribadi. Dan kalau kalian ngerasa opini gue itu benar, ya jangan lupa like videonya dan subscribe juga kalau bisa. Biar gue bisa kritik lagi ke Samsung dan makin sering bahas handphonenya Samsung. Dan hal pertama yang gue harap ada di S25 Ultra atau justru nggak diadain lagi adalah S Pen-nya. Gue tahu ini sangat-sangat esensial banget yang ada di varian Ultra gitu ya. Tapi gue rasa semakin sekarang kayaknya udah nggak diperlukan lagi ya. Apalagi kita semua setuju Samsung Tab udah berada di level yang berbeda. Bukan sekedar companion pelengkap selalu punya handphone ini. Enggak ya. Dan gue rasa juga kebiasaan orang yang punya handphone ini mostly nggak akan pakai stylus ini. Kecuali hari pertama baru beli pasti ya norak lah kayak gue. Ditambah juga fitur AI yang sekarang semakin advance ya. Si Galaxy AI spesial ada di handphone ini juga ya udah jauh lebih bagus. Lu desain jelek di-generate jadi objek yang menarik juga bisa. Jadi kalau kata gue sih ya ganti aja gitu. Jadinya kan ya kalau nggak ada ini ya handphonenya bisa lebih tipis, lebih ringan juga mungkin ya. Desainnya masih makin beda juga. Itu sih ya makin oke menurut gue. Cuma ya gue ya yakin presentasi berubah desain kayak barusan gue pengen sih. Kayaknya mungkin nggak bakal juga gitu. Karena ya kan Ultra itu emang seri Note-nya Galaxy dari dulu gitu. Tapi memang yang bikin gue cepet capek sama Samsung S24 Ultra itu sebenarnya cuma dari desainnya aja. Terlalu besar, terlalu berat juga. Apalagi kalau pakai case ya kayak gini makin besar lagi. Dan buat kalian yang belum tahu S24 Ultra ini beratnya itu di sekitaran 234 gram. Bandinginnya sama iPhone 15 Pro kemarin ya, Pro Max ya. Yang itu cuma di sekitaran 221 gram, lebih ringan. Jadi emang Samsung ini terasa lebih berat. Sisanya ya sebenarnya gue suka-suka aja gitu. Apalagi sama One UI-nya yang udah sempet state ya. Pas bahas handphone ini juga kemarin, bukan kemarin dulu gitu ya. Ini salah satu OS yang sempurna. Kenapa? Ya Samsung itu nyediain segala hal yang lu perlu. Lo pakai simple tinggal pakai, ya tinggal pakai aja handphone ya. Cuma kalau mau customin lagi ya, lu bisa pakai aplikasi Samsungnya itu Good Lock buat lu custom dari segi tampilan atau dari segi fungsinya. Terus belum lagi ada fitur bawaan lainnya kayak Samsung Dex juga. Jujur gue pun nggak pakai semua fiturnya karena ya memang saat ini pun Samsung sediain buat kalian semua ya buat pilih aja gitu sama preferensi lu. Ya nggak apa-apa juga kalau lu nggak pakai, apalagi kan tech savvy nih ya kayak lu semua kayaknya bakal memilih gitu. Dan secara garis cetek ya gue pakai One UI pun ya sangat-sangat simple, gak dipersulit juga. Apalagi gue dulu pun sempat pakai Samsung juga si Galaxy Note 10 Lite-nya. Terus sekarang ditambah ada fitur AI juga yang memang jelas gimmick kalau sama lu yang nggak dipakai ya sama fiturnya gitu ya. Tapi kalau lu tahu cara pemakaiannya yang tepat sih ya ini kepake banget. Kayak buat kerja, gue sendiri sampai subscription ke ChatGPT buat bantu riset ya. Video ini pun sebenarnya full dibuat sama AI ya. Bercanda guys ya. Nah kalau di Galaxy dari beberapa fitur AI yang lumayan banyak dan sejauh ini paling banyak diantara yang lain. Plus bisa bahasa Indonesia juga. Ini kelebihan ya. Yang gue sering pakai itu ya pasti adalah AI Summary yang pas gue browsing artikel-artikel panjang. Asli time consuming banget. Kalau cuma sekedar screening cek artikel webnya udah cocok apa belum ya better summarize dulu aja. Baru cek full kalau udah cocok sama artikelnya. Terus juga sama AI Translate. Ini gue pakai kalau dapat leak-leak berita artikel Cina yang biasa muncul di Weibo yang jelas kayak gue zero pengetahuan buat bahasa Cina ya. Jadi daripada ribet nggak ngerti artinya ya auto translate aja, gampang. Ya emang lu pasti masih sering niat gue pakainya iPhone, apalagi pas lagi bego teknologi kan. Ya pasti ngira pakai handphone ini buat gimmick doang kan. Ya terserah juga sih. Gue sih cuma bilang kalau gue ini sengaja mau cobain handphonenya
Karena gue dapat handphone ini jelas dari distributor ponsel guys ya. Jadi cek aja kalau kalian mau beli handphone resminya dan terpercaya juga ya, cek aja distributor ponsel dan juga ada banyak promo juga. Oke, ya sponsor, nggak sponsor, iklan aja. Oke lanjut, nggak di situ aja sebenarnya soal AI masih banyak. Gue aja sampai nggak hafal padahal banyak yang tunjukin caranya. Tapi ya lu bisa cek juga fitur-fitur AI-nya di webnya Samsung, itu dia punya apa aja ya cukup lengkap juga. Oh ya sama ini nih, Circle to Search juga ya. Terakhir gue sempat diundang juga sama Samsung buat kasih tahu kalau A55 udah bisa punya fitur ini, yang artinya nanti fitur AI bakal turun ke harga yang lebih terjangkaunya Samsung ini ya, walaupun Circle to Search itu udah nggak eksklusif di Samsung lagi. Jadi ya dipakai buat sehari-hari sih ya, si Samsung Galaxy S24 Ultra sampai sekarang pun ya masih enak dipakai. Cuma memang sih udah sangat mepet banget, penerusnya handphone ini bakal hadir lagi. Apalagi kan chipset flagship Snapdragon udah rilis ya, si 8 Elite. Terus handphone flagship brand-brand lain pun juga udah mulai banyak keluar di pasaran, sebentar lagi juga dijual di Indo. Cuma ya memang kemarin doang sih Apple itu ribet ngurusin sama investasi doang yang lama banget ya, padahal nggak banyak duitnya. So gimana opini gua sama handphone satu ini setelah berbulan-bulan sama S24 Ultra udah keluar? Ya jawabannya tetap sama aja. Ini memang standar flagship yang kayak gini aja gitu, terlepas dari kekurangannya yang gue bilang tadi. Performance jelas top of the line pakai chipset flagship yang mungkin gak bakalan lemot 4-5 tahun ke depan. Dia juga update software yang lama pula, ya aman lah ya. Apalagi Samsung sama Qualcomm itu udah best friend juga, selalu dapat chipset special editionnya. Terus ya itu si 4 Galaxy, gua rasa memang handphone ini udah cukup worth buat diconsider. Tapi kenapa gue sekarang mau cobain Samsung? Ya kayak tumben banget ya, penonton Bego Teknologi pasti paham lah bahasan gue sekarang ini. Ya jawabannya itu sebenarnya gue nggak incer handphone ini buat jadi daily use, tapi gue mendengar berita di luar sana kalau update Samsung S25 series bahkan ke ultranya itu akan punya redesign yang lebih fresh dan lebih compact juga kabarnya. Kalau benar, udahlah ya, sama persis kayak alasan gue kenapa beli handphone iPhone 15 Pro ini, karena lebih ringan dibanding generasi sebelumnya. Nah kalau misalkan S25 Ultra bisa lebih kecil dan digenggamnya lebih enak, ini bakal jadi nilai plus lagi. Lihat aja leak case-nya ini, handphone itu udah beredar, calon casing dan 3D modelnya handphone pun sekarang udah nggak mengotak lagi cuy. Dan ini diperkuat juga dengan leak-leak sebelumnya yang memang desain Samsung S25 Ultra udah semakin mengarah ke seri S yang standarnya. Terus juga udah bocor lagi benchnya ya, skornya beneran tinggi pula ya. Ini sih confirm parah bakal pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy gitu. Soalnya Geekbench-nya beneran lebih tinggi nih, yang lumayan gede dibanding 8 Elite yang kita pegang sekarang yang ada di situ handphonenya. Ya jadi kayak makin penasaran kan? Ya gimana nggak penasaran gua. Kalau dibandingkan sama S24 Ultra aja, peningkatan Geekbench tadi itu bisa kisaran di 65-70% Pak ya. Jadi menurut kalian menarik gak nih buat gue beli? Coba dong bantu jawab. Mending beli ini atau enggak di komen. Bukan beli ini, beli S25 Ultra nanti atau enggak. Jadi, coba bantu aja di komen gitu ya. Tapi nggak sampai itu aja. Ini ya gue semakin yakin sebenarnya si Samsung itu pergerakannya mau mencoba lebih compact lagi, dikarenakan ada leak baru lagi nih yang out of nowhere muncul tiba-tiba. Kalau sebenarnya varian S25 itu nggak cuma ada 3 aja, tapi bakal ada 4, yaitu nambah 1, si S25 Slim. Ini bener nggak deh kira-kira? Kalau bener sih ya udahlah ya, tahun depan Samsung akhirnya ada pembeda yang kuat. Semoga aja bener, semoga aja ya. Tapi nggak tahu sih posisinya bakalan di mana. Soalnya kalau ada perkiraan itu bakal punya ukuran layar di 6,7 inci. Punya 200 megapiksel, kamera sensor ISOCELL HP2 ya. Harusnya sih ini di atasnya ukuran bukan ukuran, varian yang plusnya. Slimnya ini nggak di bawah varian yang standarnya nih, tapi April juga sih katanya Los. Ya kita nggak tahu sih, yang penting ya udah aja gitu ya. Udah cukup jelas kan kenapa gue tertarik sama si Samsung. Ya sekedar compact is a king buat gue gitu ya. Jadi gue sangat nunggu update dari handphone yang ini. Apakah Samsung seri tertingginya akan menjadi handphone yang tetap besar? Harus sih enggak ya, karena dari brand-brand handphone Cina udah mulai bergeser trennya, dan iPhone pun juga udah mulai banyak berita kalau bakal jadi handphone tipis ya di serian 17-nya. Ya harusnya pun Samsung bakal begitu juga. Jadi menurut kalian apakah S25 Ultra bakal jadi game changer karena desainnya yang lebih compact, atau malah gede karena ini seri Ultra ya? Coba komen aja di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Samsung S25 Ultra, S24 Ultra. Siap-siap aja itu ya, gue pasti bakal bahas kalau S25 ya. Buat kalian yang penasaran sama fitur lain di S25 Ultra atau handphone flagship lain yang bakal rilis di awal tahun depan ya, stay tune aja di Nyantai, bakal gue bahas lebih detail di video berikutnya, karena kita udah ada Oppo, kita udah ada
Wah, jangan dibahas deh. Enggak deh. Kita bakal ada Oppo deh ini ya. Jadi tunggu aja kontennya, kita lihat perbandingan ya peningkatannya dari Snapdragon yang lama sama yang baru. Jadi ya udah, jangan lupa komen kalau mau beli, cek deskripsi, dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Nyantai di Instagram, Facebook, atau Discord yang paling deskripsi. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.